Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati dari PPG IPA kelas A, angkatan tahun 2023 gelombang pertama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, hasil kerja saya mengenai pengembangan asesmen kinerja pada materi listrik dinamis untuk mengukur keterampilan inquiry listen peserta didik kelas 9. Nah, yang melatar belakangi dari penelitian saya berawal dari kegiatan observasi dan wawancara yang saya lakukan di salah satu SMP di Bandung. Diperoleh hasil bahwa lebih dari 45% peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi perhitungan dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi listrik dinamis kelas 9. Nah, pembelajaran pada materi listrik dinamis ini merupakan salah satu tuntutan capaian pembelajaran aspek kognitif yang harus dikuasai oleh peserta didik. Adapun materi yang harus dikuasai yakni pada konsep rangkaian listrik. Nah, beberapa ahli eh, sudah menyebutkan bahwa terdapat penyebab rendahnya pemahaman peserta didik pada konsep kelistrikan, yakni eh, materi kelistrikan ini tuh materi yang abstrak sehingga peserta didik kurang mampu dalam memahami makna dari pembelajaran itu sendiri. Selain itu, kurangnya pemanfaatan media dan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, adapun untuk mengatasi penyebab rendahnya pemahaman peserta didik pada konsep kelistrikan ini dapat dimulai dengan menggunakan media belajar yang maksimal, seperti misalkan penggunaan laboratorium virtual dengan menggunakan software PET. Nah, hal ini menjadikan peserta didik itu lebih kontekstual dalam memahami proses pembelajaran. Nah, pada proses pembelajaran IPA yang tidak dilaksanakan secara tepat dapat menjadikan adanya kesenjangan antara pembelajaran IPA yang dilaksanakan di sekolah dengan tuntutan keterampilan abad 21. Pada bidang pendidikan, keterampilan abad 21 ini tertulis pada Kemendikbud nomor 65 tahun 2013 mengenai standar proses, di mana menyebutkan bahwa salah satu salah satu sasaran pembelajaran mencakup ranah keterampilan. Nah, keterampilan ini dapat dilatih melalui hands-on atau pengalaman langsung saat proses pembelajaran. Selain itu, juga pembelajaran dengan metode praktikum dapat mencakup 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini secara teori, keberadaan laboratorium dianggap mampu untuk menunjang kegiatan berpusat pada pengembangan keterampilan berinquiry pada peserta didik. Nah, keunggulan keterampilan inquiry ini juga sudah disebutkan oleh beberapa peneliti lebih dahulu, yakni pembelajaran inquiry ini merupakan salah satu pembelajaran yang menampilkan kegiatan berinvestigasi seperti seorang saintis. Selain itu juga mengarahkan pemahaman peserta didik dari hafalan fakta menjadi pengaplikasian pengetahuan pada kondisi baru dan menjadikan evaluasi dari pengembangan pemikiran peserta didik itu sendiri. Nah, dengan adanya kerangka kerja instruksional menjadikan peserta didik dapat mengembangkan cakupan intelektualnya yang lebih luas dan keterampilan proses ilmiah dari peserta didik itu sendiri. Namun, terdapat beberapa kendala pula yang kendala bagi guru dalam menerapkan keterampilan berinquiry ini, yakni eh, penggunaan asesmen yang tepat belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga pengelolaan kelas juga kurang baik, serta belum mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan peserta didik, sehingga guru tersebut kurang mengetahui kemampuan peserta didik itu sudah sampai di level apa, seperti itu. Nah,
Sebagian guru juga, mengalami kesulitan dalam membuat asesmen yang tepat untuk mengetahui keterampilan inquiry peserta didik. Selain itu, penerapan waktu pada saat proses pembelajaran, inquiry ini memiliki proses yang sangat panjang sehingga seringkali, saat proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan itu kekurangan waktu, seperti itu. Kemudian, gurunya kurang siap dalam, menggunakan metode ini sehingga, penggunaan keterampilan inquiry ini kurang optimal, seperti itu. Nah, eee, kemudian berdasarkan dari kendala pembelajaran inquiry ini, dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan asesmen keterampilan inquiry yang tepat agar dapat memenuhi tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka saat ini. Nah, beberapa para ahli juga mengatakan bahwa tingkatan inquiry itu memungkinkan guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai, sehingga, sesuai dengan level keterampilan peserta didik itu sendiri. Nah, pada tingkatan inquiry terdapat perbedaan pada locus of control dan keterampilan prosesnya. Nah, dari keenam tingkatan keterampilan ber-inquiry, itu berdasarkan dari keterampilan intelektual peserta didik dan pengontrol kecerdasan dalam proses pembelajaran. Nah, inquiry listen ini merupakan salah satu tingkatan dari level of inquiry tersebut. Nah, beberapa peneliti terdahulu juga sudah menyebutkan bahwa, apa, keberadaan atau di level inquiry listen ini masih berada pada titik rendah. Sudikdo Setiawan menyatakan bahwa, inquiry listen ini hanya berpresentasi 39,11%, sedangkan, Elisanti menyatakan bahwa inquiry listen ini berada pada presentasi 52,42%. Nah, dalam hal ini, dapat dikategorikan bahwa inquiry listen itu berada pada level yang rendah, seperti itu. Dengan mengetahui tingkat kemampuan inquiry peserta didik, dari sini guru dapat menggunakan asesmen yang tepat dalam proses pembelajaran. Hal ini, dapat digunakan asesmen pembelajaran ini dapat digunakan sebagai assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning, seperti itu. Nah, menurut, beberapa para ahli juga menyatakan bahwa perangkat asesmen yang dapat digunakan untuk menilai penilaian instrumen ini dapat berupa tes dan non-tes. Nah, untuk non-tes ini, dapat berupa tas dan rubrik. Eee, Instrumen non-tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan afektif dan psikomotor pada peserta didik. Oleh karena itu, pentingnya penelitian mengenai pengembangan asesmen kinerja pada materi listrik dinamis ini untuk mengetahui atau untuk mengukur sampai di mana sih keterampilan inquiry listen peserta didik pada kelas 9. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan, itu pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian dan pengembangan. Adapun subjek penelitian ini, peserta didik kelas 9 sebanyak 24 siswa yang terdapat di salah satu sekolah di Bandung. Nah, teknik pemilihan siswa ini menggunakan teknik konvensi sampling. Adapun analisis data yang digunakan yakni untuk menghitung validitas menggunakan VICAN melalui Microsoft Excel, sedangkan untuk menghitung nilai reliabilitas itu menggunakan SPSS 12. Nah, untuk menilai, kinerja pada peserta didik ini, dilakukan oleh 3 rater ahli, seperti itu. Adapun hasil dan pembahasannya seperti ini dapat dilihat pada sisi kanan, yakni,
hasil dari pengembangan tas yang digunakan saat pengambilan data asesmen kinerja materi listrik dinamis. Nah, tas yang dikembangkan ini adalah tes praktik pada pelajaran IPA kelas 9 sesuai dengan kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajarannya. Peserta didik dapat membuat rangkaian listrik sederhana, memahami gejala kemaknetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan dan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat dilihat ini hasilnya. Jadi, pada gambar 4.1 ini mengkomunikasikan hasil penyelidikan secara utuh yang ditunjang dengan argumen bahasa serta konversi sains sesuai dengan konteks penyelidikan, serta menunjukkan pola berpikir sistematis sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kenapa bisa disebut dengan sesuai dengan berpikir sistematis? Dapat dilihat bahwa, di sisi kanan ini terdapat indikator yang akan dilakukan oleh siswa secara berurutan dari indikator 1 sampai indikator 6, seperti itu. Kemudian, selanjutnya, peserta didik, tidak hanya menggunakan tas ini sebagai resep pada saat proses pembelajaran, tapi peserta didik dituntut untuk dapat pelaksanaan mengembangkan tas ini pada saat pelaksanaan praktikumnya, seperti itu. Kemudian, nah ini merupakan tabel hasil uji coba lapangan terkait perhitungan presentasi keterampilan English Listening peserta didik berdasarkan tes praktik. Nah, dapat dilihat, ini, eee, presentasi VICAN-nya, yakni pada indikator 1 yang mengukur, peserta didik dapat mengukur dengan alat ukur tertentu. Nah, di sini diperoleh 19%. Yang dimaksudkan di sini adalah peserta didik tersebut dapat menggunakan pet pada saat proses pembelajaran. Dapat dilihat bahwa hasilnya masih sangat rendah, yakni 19%. Itu artinya, peserta didik kurang dilatihkan dalam menggunakan, software pet dalam memahami materi listrik dinamis ini. Sehingga, sangat wajar ketika hasil survei menyatakan bahwa peserta didik itu kurang memahami materi hitung-hitungan saat materi listrik dinamis ini dilaksanakan, seperti itu. Nah, untuk indikator yang kedua, peserta didik dapat menentukan prosedur dan jenis data yang harus dikumpulkan. Nah, di sini, terlihat sekali bahwa, kemampuan peserta didik itu masih rendah karena, hanya 2 atau 3 dari 2 peserta didik yang berhasil mengerjakan tas tersebut dengan benar, dengan prosedur yang benar. Karena pada tas tersebut tidak ada cara atau langkah kerja yang digunakan peserta didik pada saat pengaplikasian PET. Karena sebetulnya penggunaan software PET ini sudah dilakukan di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya oleh guru yang mengajar. Namun hasil yang didapatkan masih rendah karena peserta didik kurang terlatih dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian, dapat mengubah data menjadi tabel, grafik, atau penyajian data lainnya. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa, sangat rendah ya, peserta didik itu membuktikan dia tidak bisa mengkonversi data yang diperolehnya ke dalam bentuk tabel, karena ada di poin 3 itu, peserta didik diminta untuk mengkonversikan data yang diperolehnya berupa angka dituangkan ke dalam tabel. Peserta didik masih sangat bingung bagaimana cara membuat tabel yang ideal dalam melaporkan hasil kerja mereka, seperti itu. Nah, yang keempat, itu peserta didik dapat menentukan variabel, hipotesis, alat dan bahan dan langkah kerja. Sebetulnya, peserta didik sudah bisa menentukan alat dan bahan yang ia gunakan. Hanya saja peserta didik di sini,
Masih bingung dalam menentukan variabel bebas dan variabel terikat, serta hipotesis, dari pelaksanaan praktikum tersebut, sehingga hasil yang diperoleh masih rendah juga 16,09%. Kemudian, pada indikator yang kelima, itu peserta didik dapat menggunakan kemampuan teknologi dan matematis dalam berinvestigasi. Nah, di sini, peserta didik diminta untuk meng-input data ke Excel, namun, nampaknya dari hasil yang diperoleh, peserta didik itu masih belum bisa mengakses Excel. Jangankan untuk mengakses Excel, peserta didik diminta untuk menghitung rata-ratanya saja, peserta didik masih kebingungan bagaimana cara mencari nilai rata-rata menggunakan kalkulator di handphonenya, seperti itu. Nah, kemudian pada indikator yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Nah, di sini, diperoleh hasil yang sangat rendah, yakni 13,84%, dapat diartikan bahwa peserta didik itu hanya bisa mengerjakan praktikum mengikuti resep dari yang guru berikan. Jadi, peserta didik itu tidak bisa mengkaitkan hubungan sebab akibat dari apa yang mereka kerjakan dengan teori yang semestinya, seperti itu. Nah, berikut, contoh LKPD yang digunakan guru pada saat, sebelum adanya tas ini. Jadi, guru tersebut sudah memberikan LKPD, memberikan langkah kerja melalui YouTube, bagaimana cara mengerjakannya, dapat dilihat link YouTube-nya. Nah, peserta didik, diminta untuk, menyusun rumusan masalah, terus, melihat, membentuk grafik ini dari nilai tegangan yang diketahui, rambatannya berapa, dan arus listriknya berapa. Nah, peserta didik di sini, kebanyakan, yang membuat itu tuh satu, karena LKPD yang diberikan guru ini tidak individu, melainkan, kerja kelompok, seperti itu. Sehingga, peserta didik yang memahami, ya hanya satu 2 orang saja dalam satu kelas, karena mayoritas yang mengerjakan hanya beberapa peserta didik saja, seperti itu. Nah, terus, peserta didik, kebanyakan diminta untuk menjawab, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian yang pada gambar ini, gitu. Jadi, sebetulnya peserta didik itu bisa saja mengarang dalam menjawab soal ini karena, tidak ada perintah untuk mem melaksanakan praktikum ini melaksanakan pengerjaan tugas ini melalui pad tadi, seperti itu. Selanjutnya, untuk nilai validitas VICAN, ini dinilai oleh 3 rater, sudah saya sebutkan di metodologi penelitian, didapat bahwa, VICAN-nya sebesar 0,52%. Hal ini dikatakan nilai validitasnya valid, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil yang dihitung dengan model two-way random, dapat dilihat bahwa nilai korelasinya itu kan tadi didapatkan hasil 0, sorry, hasil ini hasil VICAN yang 0,52 ini, telah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan di lampiran metode penelitian, yakni bahwa apabila berada pada rentang 0 sampai 1, maka, eee, nilai validitasnya dapat dikatakan valid. Nah, hal ini juga, sesuai dengan pendapat para ahli bahwa jika nilai indeks V-nya itu lebih dari 0,3, maka instrumen tes asesmen kinerja dapat dikatakan valid. Nah,
Setiani tahun 2013 juga mengatakan bahwa hasil analisis kevalidan menunjukkan semua validator menyatakan asesmen kinerja yang dikembangkan dibangun atas landas pikiran yang rasional dan teori-teori pendukung yang kuat dan relevan, seperti itu. Nah, untuk nilai reliabilitasnya, menggunakan SPSS 22, versi 22, dapat dilihat bahwa nilai interkelas rentang interval kepercayaannya ada 95% antara 0,578 dan 0,761. Sedangkan nilai average-nya 0,680. Hal ini dapat diartikan bahwa asesmen kinerja yang dinilai oleh ketiga validator memiliki nilai ICC atau Interclass Correlation Coefficient dalam kategori sedang atau moderate reliability. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terlebih dahulu mengatakan bahwa ketika nilai reliabilitas berada pada skala 0,40 sampai 0,69, data tersebut dapat dikatakan reliabilitasnya sedang. Sedangkan didukung lagi oleh para ahli lainnya bahwa ICC merupakan reliabilitas yang digunakan untuk hasil rating dari pengamatan beberapa rater. Selain itu, hasil penelitian interclass correlation menunjukkan perbandingan antara variasi yang disebabkan oleh atribut yang diukur. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa perangkat asesmen yang dikembangkan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan asesmen kinerja ini cocok digunakan oleh guru untuk menilai kinerja secara objektif dari satu siswa ke siswa lainnya, sehingga guru tersebut dapat memahami betul kemampuan peserta didik sampai di mana dan tidak hanya menilai dari hasil kerja kelompok peserta didik, seperti itu. Kemudian perangkat asesmen yang digunakan ini juga dilengkapi dengan rubrik penilaian yang rinci sehingga, eee, tidak hanya yang membuat yang akan memahami bagaimana cara menilai, melainkan, guru la apa guru lain atau ahli lain juga dapat menilai dengan kategori yang telah ditentukan dari rubrik itu sendiri, seperti itu. Sehingga asesmen kinerja ini, dapat membantu guru dalam menilai atau mengetahui tingkatan kognitif dari peserta didik itu sendiri. Sedangkan bagi peserta didik, eee, memiliki keuntungan lainnya, yakni dapat memudahkan peserta didik dalam mengikuti instruksi yang terdapat pada tas, sehingga peserta didik itu lebih kontekstual dalam memahami materi yang akan dipelajarinya, seperti itu. Sedangkan, kekurangannya, tas ini yang pertama karena dilaksanakan secara individu, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya, sehingga seringkali kurang, waktu dalam proses pembelajaran, seperti itu. Selain itu, yang kedua, membutuhkan, rater yang lebih banyak untuk mengimbangi jumlah peserta didik yang banyak, sehingga, satu guru dirasa kurang untuk menilai kegiatan praktikum peserta didik, seperti itu. Selain itu, pelaksanaan tes kinerja ini juga membutuhkan biaya yang lebih besar karena alat dan bahan praktikum yang digunakan juga akan lebih banyak daripada biasanya praktikum yang dilaksanakan secara kelompok. Misal, biasanya
dilakukan praktikum secara kelompok, satu kelas hanya 6 kelompok, otomatis guru hanya menyiapkan alat dan bahannya 6 saja. Sedangkan untuk pada saat menggunakan tas ini, eee, guru harus menyiapkan lebih banyak alat dan bahan sesuai dengan peserta didik yang mengikuti tes kinerja tersebut. Sehingga semakin banyak peserta didik yang mengikuti, maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan oleh guru itu dalam melaksanakan praktikum, seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian kali ini, yakni asesmen yang dikembangkan pada penelitian ini berupa tas dan rubrik yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian, dengan adanya asesmen kinerja ini, guru dapat melihat secara langsung proses demonstrasi yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga guru dapat menilai penalaran kemampuan lisan, keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya, serta dapat memberikan evaluasi lebih lengkap dan ilmiah saat proses pembelajaran. Kemudian hasil uji coba pada asesmen kinerja ini diperoleh analisis data validitas sebesar 0,52 dalam kategori valid, kemudian dengan nilai reliabilitas 0,680 masuk dalam kategori reliabilitas kuat, dan berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan diketahui bahwa keterampilan inquiry listen ini masih dikatakan keterampilannya rendah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian hasil kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.